Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Coba bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kasih salam, Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Yuk bergerak, katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Yes, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Saudara tahu kita ada di sini. Kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Bahkan kalau kita ada, kita bergerak dan kita hidup, itu semua karena Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Allah kita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus pertolongan. Sekali lagi katakan bersama, di tempat mahal ini ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan kau yang ku sembah. Yesus, katakan Dia Raja kita, Rajamu. Dengan hati yang rendah Tuhan, kami hadapkan hidup kami kepada-Mu. Pertolongan-Mu yang kami nantikan di dalam setiap kehidupan kami. Kau melihat setiap kerinduan hati anak-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, Kau Raja dan Tuhan kami yang memerintah atas hidup kami. Kami serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan-Mu. Bahkan firman-Mu boleh memberikan makan dalam kehidupan rohani yang akan berdampak di dalam jiwa dan tubuh kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada kuasa-kuasa di udara yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan dan yang memerdekakan. Baik hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu merendahkan diri minta pengurapan yang baik. Di dalam nama Yesus berbicara Tuhan atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Semua yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu silakan duduk bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kebangkitan Tuhan itu memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Amin. Bapak Ibu, antara kebangkitannya sampai nanti kita memperingati kenaikan Dia ke surga ada 40 hari ya. 40 hari perjalanan yang luar biasa yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sebelum Dia naik ke surga selama 40 hari paling tidak ada 10 atau mungkin lebih dari 10 Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang yang dikasihinya. Mari kita akan perhatikan hari ini. Saya ingin berbicara kepada saudara tentang bagaimana kita ini menjadi semakin peka di dalam mengetahui bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun purity, tahun kemurnian. Dan orang yang dimurnikan Tuhan, salah satu cirinya dia semakin peka bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Nah, ini luar biasa. Kalau kita tahu Tuhan hadir bersama dengan kita, pasti ada sesuatu yang berdampak dalam hidup kita. Yang takut pasti akan mengalami akan penghiburan, akan kekuatan. Yang lemah pasti akan dikuatkan, yang susah pasti akan dihiburkan. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saudara dan saya harus peka. Katakan peka. Bukan peka ya. Kalau peka itu nggak mau dengar, peka ya. Ada orang berkata kita harus peka kepada Tuhan, artinya kita nggak mau dengar. Peka itu berbeda. Peka itu sensitif. Semakin sensitif, semakin tahu kalau Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Ini yang memberikan penghiburan di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari bersama dengan saya kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua 20 ayat 19 dan ayatnya yang ke-21. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Satu keadaan di mana kita melihat bahwa murid-murid Tuhan itu mengalami ketakutan pada waktu itu. Kenapa? Karena raja yang dia pikirkan akan melepaskan mereka dari cengkeraman orang Romawi ternyata
Beberapa waktu yang lalu kita minggu yang lalu kita memperingati akan kebangkitannya. Dan itu merupakan satu terobosan yang luar biasa, seharusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, takut sama orang Yahudi, saudara, karena dia dikejar-kejar. Padahal memang sebetulnya mereka selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan luar biasa, ya toh? Berjalan luar biasa. Kalau jalan, wah, tenaga ke atas. Karena apa? Karena Yesusnya dahsyat. Orang sakit disembuhkan, dapat tepuk tangan. Aduh, mirip dengan kita ketika kita tidak mengalami persoalan dan masalah. Ketika berkat ada pada kita, ketika tepuk tangan ada pada kita. Tetapi Tuhan mengizinkan satu kejadian di mana murid-muridnya merasa ketakutan, situasi yang mencekam, ya. Karena terancam bahaya. Mereka kumpul, saudara. Bahkan pada waktu kebangkitan Tuhan dikatakan mereka kumpul. Pertama kali Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada siapa? Pertama kali. Kamu siapa? Maria Magdalena. Tetapi pada hari yang sama ketika Yesus bangkit, Alkitab berkata sudah malam. Itu hari pertama ketika dia bangkit, dia muncul, saudara, kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di situ, ya. Tidak 11 sih, cuma 10 itu pertama kali. Yang kedua dia menunjukkan karena Thomas tidak ada pada waktu itu. Mereka ketakutan, ya. Padahal kita melihat, saudara, ya, murid-muridnya ini agak nakal juga, ya. Ketika ada Tuhan Yesus, dia berani. Tapi ketika tidak ada Tuhan Yesus, mereka ketakutan, ya. Bahkan ketika Yesus ditangkap, Petrus yang berkata, aku mau mati bersama dengan Tuhan. Hari itu sempat menyangkal Tuhan 3 kali. Jadi banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi ketika Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita kalau saudara dan saya tidak mengizinkan Tuhan menjadi raja dalam hidup kita. Iman kita ini tidak akan pernah bisa kuat, ya. Sedikit aja persoalan membuat takut, membuat tercekam. Ini kisah bagus sekali karena diidentikan dengan lockdown juga, ya. Banyak hamba Tuhan yang mengkhotbahkan dulu sudah ada lockdown, nggak berani kemana-mana. Ini kumpul, dia menutup diri, mereka mengurung diri, nggak keluar kemana-mana karena takut. Suasana yang begitu mencekam, bahkan dituduh mencuri mayatnya Tuhan Yesus. Mayatnya hilang. Perasaan takut dan khawatir dan cemas itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan. Mereka satu, mereka kumpul, tetapi mereka mengalami hal yang sama. Tapi perhatikan, pada waktu dia bangkit, yang pertama kali atau yang setelah Maria Magdalena, karena kan Maria Magdalena mau mengunjungi kuburnya Yesus, tak lockdown. Ini muridnya ini lockdown nih. Dia yang dihubungi pertama kali, mereka yang didatangi pertama kali. Waduh, bagus banget, ya. Saya lihat filmnya bagus banget. Karena ketika mereka ketemu dengan 10 muridnya, dia tunjukkan tangannya, dia tunjukkan lambungnya yang tertikam oleh paku itu. Dan mereka merasa, tadi Alkitab berkata mereka sangat bersukacita karena melihat Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal mengenai penampakan Tuhan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang pertama kita akan melihat Yesus datang kepada murid-muridnya karena mereka tahu kondisi murid-muridnya, mereka tahu keadaan murid-muridnya. Sama hal, kalau dia mendatangi kita itu karena dia tahu kondisi kita, tahu keadaan kita. Yang pertama, kita mau belajar bahwa Yesus itu mengasihi kita sekalian. Katakan kepada sebelah saudara, dia mengasihi kita. Dia bangkit, dia menampakkan diri kepada muridnya karena dia mengasihi kita. Ya, suami istri ya, satu khawatir satu tidak, bisa saling menguatkan. Gitu ya. Nanti sama satu kalau lagi khawatir, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kata-kata ini harus menancap dalam kehidupan kita. Yesus mengasihi murid-muridnya walaupun mereka itu sudah meninggalkan Tuhan mungkin, ya. Tuhan datang untuk mengasihi orang yang dipisah. Sudah, saya perhatikan ya, kita ini sebetulnya
orang yang sangat istimewa karena dari sekian miliar orang, saudara dan saya itu yang dipilih oleh Tuhan. Itu pemahaman itu saya renungkan terus, saya pikirkan terus. Saya bersyukur punya orang-orang yang mendoakan saya sebelum saya kenal kepada Tuhan. Saya percaya saudara kenal kepada Tuhan juga bukan kebetulan, karena ada yang mendoakan, ada yang minta pertolongan Tuhan, ada yang bersuruh, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sahabat kita. Kita ini bukan karena kita mampu kita menjadi anak Tuhan, tetapi karena kita dipilih oleh Tuhan. Bayangkan, saya nggak tahu sih jumlahnya berapa yang menjadi orang Kristen, orang percaya. Ada nggak kira-kira 5% dari penduduk dunia, Pak Iwan? Lebih kan? Lebih kali ya. Tetapi banyak yang dipilih pun, dipanggil pun juga masih sedikit yang dipilih lagi. Dari sekian itu kan bukan Kristen yang sejati. Saudara, saya terus meminta kepada kita sekalian berdoa buat mereka yang belum mendapatkan anugerah keselamatan. Makanya kadang kita agak ngotot ya. Kalau kita ditemukan sama orang-orang di dekat kita ngotot, ayo dong datang kepada Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah pilihan Tuhan. Begitu kita kepilih, kita ini harusnya bangga dan senang sekali. Karena bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena cantiknya kita, bukan karena gantengnya kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya diakibatkan dari orang lain yang memintakan anugerah itu kepada Tuhan untuk hidup kita. Gak sembarangan loh sudah. Ya, ada orang berkata gampang aja deh. Nanti kalau sudah tua saya bertobat, saya ikut Tuhan. Kan bisa. Kalau nggak dipilih oleh Tuhan nggak bisa. Ya, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang untuk orang pilihannya bukan untuk marah, tetapi untuk mengampuni. Ya, harusnya kalau salah datang pada waktu itu kan mestinya marah-marah, ya. Dia datang ke murid-muridnya, bisa saja dia berkata begini, kurang ajar kamu ya, saya ini lagi ditangkap, kamu malah pada lari. Oh, terus kamu itu cuma omong doang, gitu ya. Kok ianya mau membela saya, kamu lari terbirit-birit. Harusnya kan begitu. Coba saudara kalau dikhianati sama orang, kira-kira saudara ketemu sama dia gimana? Oh ya, ngomong saja. Enggak loh. Tuhan itu datang karena memang ini umat pilihannya. Dia mengasihi, dia berkata it's okay. It's okay kamu menolak aku. It's okay kamu menyangkal aku. Wih, itu kuasa atau kasih yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan punya kasih kepada umatnya, apakah saudara dan saya punya kasih kepada Tuhan? Mengerti maksud saya? Apakah kita ini punya kasih kepada Tuhan? Setiap kali ada pelayan-pelayan Tuhan yang ingin melayani Tuhan, selalu pertanyaan ini yang saya tanyakan, seberapa besar kasihmu kepada Tuhan? Kalau di bawah 50%, konseling dulu. Gitu, ya. Kemudian saya tanyakan, berapa besar kasihmu kepada jemaat, communities? Kalau di bawah 50%, kita konseling dulu. Yang terakhir biasa saya tanya, seberapa besar kasihmu kepada kami? Kalau di bawah 50%, ganjelin. Itu bisa dibantu kan? Dengan begitu kita tahu bagaimana kami mengasihi, jemaat ini mengasihi, Tuhan itu mengasihi kehidupan kita. Nah, dengan begitu Alkitab berkata, kalau kita berjalan bersama-sama, pasti kita bisa jalan jauh. Amin Bapak Ibu. Perjalanannya pasti kan begitu ya, kita itu kalau pergi barengan tuh serba menyenangkan. Tetapi kalau ada satu saja Ibu Tasya yang kerekal, ganjelin ya. Ya, udah mana? Ke Tasmania dulu kemarin itu berapa orang? 19 orang. 19 orang kalau ada satu yang ganjelin, aduh pasti. Masih bersyukur saudara. Tidak dites PCR waktu pulang. Kalau dites PCR aja, waduh kita harus dadar. Kita pernah pergi sama-sama ke Melbourne. Iya toh. Saya ini bisa tertinggal karena bagasi. Sudah saya berkata, Melbourne aja kok. Kalian pergi dulu, saya urus belakangan. Yang namanya
bersama-sama itu diupayakan. Oh, diupayakan sampai ditungguin, saudara. Saya bersyukur sekali sih ada teman-teman pergi bareng-bareng masih nggak ninggalin saya. Itu misalnya waktu tinggal saya, yang lain sudah naik ke atas, saya mesti bagasi, nggak ditinggal. Coba kalau ditinggal, ketika mereka kumpul di sini saya datang, saya bilang, "Imam masih lu." Tapi Tuhan kita enggak. Ketika ditinggalkan, dia tetap tahu bahwa dia itu memilih kita. Dia tetap tahu bahwa kita ini umat-umat pilihannya. Dia datang untuk menyatakan kasihnya. Saudara dikasih Tuhan, ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mau berkata bahwa Tuhan itu mengasihi akan mereka, bukan menghakimi, bukan marah-marah, tetapi dia mau menyatakan bahwa dia itu mengasihi akan kita sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu bisa memakai apa saja sebetulnya di dalam hubungannya dengan kita untuk tetap mengingatkan bahwa dia itu mengasihi kita. Yunus 3 hari di perut ikan, dia pakai ikan besar, ya, untuk mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi mereka, mengasihi dia. Siapa lagi? Bileam pakai keledai berbicara untuk menyatakan apa? Bahwa Tuhan mengasihi. Dan kita melihat Petrus pakai ayam untuk menyatakan bahwa Tuhan mengasihi. Bisa pakai apa saja. Tuhan bisa memakai apa saja, karena pelayanan di dalam kehidupan kekristenan itu miliknya Tuhan, bukan miliknya manusia. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat oleh setan, kecuali saudara mengizinkan. Amsal berkata, barang siapa yang meruntuhkan tembok, dia yang dipaku oleh ular. Tapi gak ada yang bisa. Jadi sebetulnya yang saya boleh berkata ada satu yang eksklusif antara hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara harus juga memahami betapa cintanya dia kepada kita, betapa mengasihinya dia kepada kita. Nah, itu yang harus kita bangun, cinta kita, setia kita kepada Tuhan. Saya berharap saudara sampai akhir hidup akan setia kepada Tuhan. Amin. Jangan didengar. Saya selalu ingat seorang nasihat seorang hamba Tuhan yang tua berkata, saya Haryo, jangan berhenti di tengah jalan, selesaikan perjalanan rohani. Wow. Masih berapa lama lagi Om? Ya, pokoknya jangan berhenti di tengah jalan. Sampai akhir. Kita bersyukur si Yati dan Santoso sudah memulai kehidupan yang baru pada waktu retreat kemarin yang masuk di dalam baptisan air. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena kekurangan uang. Jangan berhenti di tengah jalan kalau Tuhan izinkan sakit. Terus sampai akhir. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, coba perhatikan di 1 Petrus ayatnya yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat. 1 Petrus ayat yang ketiga dan keempat. Alkitab berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Tuhan itu memberikan pengharapan yang baru loh, ya. Orang terkenal mati aja. Papi saya itu, papi mertua maksud saya, itu luar biasa karismanya. Kalau udah melihat itu banyak orang tunduk, nggak bisa. Anaknya aja takut melihat ya. Tapi akhirnya mati juga itu. Kita tungguin juga nggak bangkit-bangkit. Dikubur. Setiap kali kita datang ke kuburan, ini loh tempat orang yang begitu berkarisma luar biasa. Kalau sudah duduk itu ya saudara, di depan tamu-tamunya kaos abu semua saudara ya. Luar biasa. Anak-anak saya kayak gitu saudara. Tetapi mati gak bangkit lagi. Tetapi Yesus bangkit memberikan pengharapan, penuh pengharapan. Nah, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Wih, luar biasa ya. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia bangkit dan menampakkan diri kepada kita sekalian, mau membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Dia berikan sesuatu yang tidak dapat binasa. Katakan tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak layu.
Wah, ini hal yang luar biasa. Bahkan sampai Petrus pun dia berkata, aku gak layak mati disalibkan seperti Yesus. Kalau bisa dibalik. Itu karena ya itu Petrus yang menyangkalnya, yang nulis sih Petrus, yang menyangkal, dan akhirnya dia jumpa melihat Tuhan Yesus bangkit. Ini nyata loh saudara, bukan cerita. Bisa dijamah, makan sama-sama, tapi memang tubuhnya tubuh kemuliaan saudara ya, bisa tembus tembok begitu, tubuh kemuliaan, tapi nyata. Sehingga Petrus dia bisa berkata, aku mati nggak bisa dengan cara yang sama, sangit dia saudara. Nah ini kalau saudara rasakan di dalam kehidupan kita bahwa dia mengasihi kita dan dia real hidup bersama dengan kita, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang pernah saudara akan takuti lagi ketika menghadapi hidup bersama dengan kita. Saya berdoa pemahaman ini semakin kuat dalam hidup kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus atau penampakan diri kepada murid-muridnya, kita belajar itu akan memberikan bukti akan kebangkitannya. Ayatnya yang ke-20 tadi kami katakan bahwa dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ini dia, bukan cerita. Ini adalah satu kenyataan bahwa dia hidup. Ya, itu sebabnya kalau saudara berdoa, yakinlah dengan doa saudara. Kenapa? Karena dia hidup dan mendengarkan doa kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitannya itu kalau Billy Graham pernah berkata begini, bagus sekali. Kebangkitannya itu mengubah gelap malam yang penuh duka itu, ya kan, menjadi satu fajar pertemuan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sesuatu reuni yang luar biasa. Kan takut tuh mereka, dikira untuk mereka sudah mengambil mayat Yesus. Takut, mencekam. Mereka dicari, mereka mencari tempat yang tersembunyi. Mereka mengalami kecemasan yang luar biasa. Malam itu adalah malam yang mencemaskan sekali, malam yang kelam buat mereka. Tetapi malam itu dia menambahkan diri kepada 10 muridnya. Untuk apa? Untuk mengubah yang gelap itu menjadi satu fajar. Reuni. Wah, aduh, senang sekali ya. Kita itu kalau mau reuni kan senang ya. Lagi reuni yang SMA ya. Aduh, teman-teman yang menyenangkan sekali. Ini Tuhan Yesus dikatakan mati kan, mereka bertemu. Yang mengubah malam kekecewaan. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka sebetulnya mengingini satu raja yang membebaskan mereka. Malam itu menjadi malam yang penuh sukacita. Acara ini sih penuh dengan sukacita. Wow, luar biasa. Dan mengubahkan malam ketakutan menjadi satu malam yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, sering dalam hidup kita kayak begitu ya, diizinkan terjadi ketakutan yang mencekam, mungkin karena keadaan ekonomi, mungkin karena keadaan kesehatan, hampir semua sih. Saya juga pernah mengalami ketakutan yang luar biasa ketika satu kali menekan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya berdoa, saya perhatikan banyak di antara kita sekalian, seluruh sidang jemaat juga mengalami kadang ketakutan yang mencekam di dalam kehidupan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitannya itu ya dan amin. Katakan ya dan amin. Dan saya bilang gitu. Kalau saudara masih ragu tentang kebangkitannya, hubungi kami pastoral. Kita akan leading pelan-pelan. Ya, itu. Dan ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kuasa maut tidak bisa menghentikan akan kuasanya Tuhan di dalam membimbing atau membentuk hidupmu dan hidupmu di dalam rencana penebusan yang ada. Murid-muridnya bersukacita karena dia melihat. Saya berharap itu juga menjadi sukacita kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Apa sih yang membuat kita berbeda dengan yang lain? Karena Tuhan kita hidup.
Karena Tuhan kita mengasihi kehidupan kita. Yang ketiga, yang sangat penting dalam hidup kita, itu adalah Dia menampakkan diri. Itu memberikan shalom, saudara. Memberikan damai sejahtera. Nah ini beda. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan berdasarkan dari iman kita. Perhatikan baik-baik, saudara. Kita ini belajar firman Tuhan supaya memiliki iman, tapi pada kenyataannya imannya naik turun. Gak stabil kita. Nah, kalau lagi imannya itu gak turun, lagi gak naik atau turun, itu kan adanya cuma susah. Pengharapannya hilang. Sering kan kita? Gak hanya jemaat Tuhan, pelayan Tuhan saja kalau imannya lagi turun, saudara gak ada sukacita. Udah gambarannya gampang. Kalau lagi tidak punya uang, semangatnya kurang. Halo. Gitu. Orang itu kalau anak Tuhan ini masih anak Tuhan, saudara. Ya, anak Tuhan itu kalau uangnya cukup, makanya kan harus berhati-hati. Kalau uangnya cukup, semangat gitu. Makanya kalau kita mau melayani dengan kelimpahan yang ada, jangan kurangnya ada. Karena Tuhan itu mengajak kita untuk memberikan kita hikmat dan akal budi supaya kita ini tidak kekurangan. Ini bukan prosperity ya, saudara ya, bukan gospel prosperity, tetapi memang kenyataannya begitu. Jadi yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya itu damai sejahtera yang bukan diakibatkan karena iman, tetapi diakibatkan karena kehadiran Dia. Nah kalau kita peka, kita sadar akan kehadirannya, shalom itu ada di dalam hidup kita. Nah banyak ketika orang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kekurangan, dia tidak peka bahwa Tuhan itu tetap hadir di dalam hidupnya, sehingga bisa merosot kegembiraan kita, bisa merosot sukacita kita. Ya, apalagi kalau kebiasaan kita dipotong sama masalah dan persoalan. Yang biasa bisa makan di luar, tidak bisa makan di luar. Yang biasa bisa holiday, tidak bisa holiday. Itu senangnya bisa berkurang, saudara. Saya salah nggak sih? Gitu ya. Tetapi Tuhan berkata, aku menampakkan diri, dan juga aku akan menampakkan diri atau menyertai kehidupan engkau anak-anakku. Itu bukan karena imanmu, tetapi karena kehadiranku. Saudara, kalau kita tahu Dia hadir dalam hidup kita dalam setiap situasi, setiap suasana, maka ada shalom, maka akan ada damai sejahtera di dalamnya. Lihat Yohanes pasal 16 ayat 21 ya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-21. Lihat ya. Yohanes 16 ayat yang ke-21 sampai 22 berkata begini. Ada kan? Ada. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 21 22 ini nubuat tentang Yesus mengenai murid-muridnya. Dia berkata begini, seorang perempuan itu ya berduka cita pada saat ia melahirkan, berduka cita. Mungkin kesakitan saudara. Ini kata Tuhan Yesus, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Oke sih? Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara, ini sukacita yang diberikan ya, karena ketakutan ketika dia melihat satu pengharapan yang baru, ada kegembiraan. Orang berkata di balik awan selalu ada pelangi yang indah. Di balik sesuatu kesulitan selalu ada berkat. Buat anak Tuhan gitu-gitu mesti kita tahu, saudara. Itu special blessing. Ya. Sama aja Pak. Orang nggak kenal Tuhan juga di balik awan ada. Beda. Yang damai yang ini itu disebabkan karena Tuhan menyertai kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia sudah bangkit. Apa pergumulan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini? Oh Tuhan berkata, aku berikan shalomku pada kamu. Damai sejahtera itu jaminan yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Itu sebabnya pertama
tajam kepekaan kita akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena Dia itu omnipresent. Ya, di mana kita berada, di situ Dia ada. Wah, termasuk di mana kita berbuat dosa, di situ Dia ada. Ya, saudara itu kalau berbuat dosa ya, kalau tidak langsung mati berbahagia, saudara. Berbahagia. Kalau kita berbuat dosa masih hidup itu harusnya kiranya berbahagia. Betul Pak? Hah? Kenapa? Karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan kehadirannya. Coba balik, saudara. Ya. Kalau zaman dulu perjanjian lama dosa mati sampai petir, wah gitu ya. Ada orang berkata, kok zaman dulu kok begitu? Kalau sekarang kok enggak. Lu itu anugerah. Kalau saudara terus berbuat dosa dan saudara pagi masih dibangunkan Tuhan, itu anugerah saudara. Supaya apa? Saudara sadar karena di dalam dosamu Tuhan juga ada. Dia tuh ngambil risiko yang luar biasa kalau sudah milih. Kalau dia sudah pilih, ya pakai dengan seluruh kemampuannya untuk membuat orang pilihannya itu menjadi miliknya dan sempurna seperti apa yang dia janjikan. Itu kalau sudah dipilih itulah. Tapi kok heran ya, orang yang dipilih gak sadar-sadar. Jadi ada orang bertanya, kalau sudah dipilih Tuhan bisa hilang nggak keselamatan? Bisa. Ya, saya percaya bisa kalau saudara nggak sadar. Itu sebabnya Dia bawa damai sejahtera buat kita. Saya berharap hal begini saudara bisa tenang dalam hidup. Luar biasa ya. Kalau bisa bangun pagi itu jangan marah-marah dulu. Aduh, hujan. Hujan yang pakai payung saudara. Gitu ya. Gak punya uang, ya gak punya uang ya ekstra kerja lah, ya. Di sini tuh lumayan loh saudara. Kalau kita mau ekstra gerak, ada tambahannya lah, ya. Ada surcharge-nya, ya toh. Kalau kita ini mau ekstra kerja tuh ya pasti punya uang. Kalau gak punya uang ya mungkin karena kita malas sebenarnya. Apalagi Tuhan menyertai kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita khawatirkan? Pertanyaan dalam hidup kita, apa yang membuat kita ini khawatir, kecewa, meninggalkan Tuhan? Ada 2 orang pergi ke Emmaus pada waktu rentang waktu 40 hari itu. Ya, yang lain kumpul di Yerusalem, udah dikasih tahu itu. Yang 2 ini jalan ke Emmaus. Sampai Tuhan gak rela loh saudara. Tuhan datangi mereka, Tuhan terangkan mereka, Tuhan kasih pemahaman kepada mereka. Tuhan itu gak rela saudara meninggalkan dia. Halo, saya kadang berkata Tuhan kok begitu baik ini loh, kayak begitu, tapi gak rela saudara. Dia gak rela saya meninggalkan dia. Berkali-kali jatuh, dia nggak rela, karena sudah dipilih oleh Tuhan. Bayangin saudara, kalau saya ingat waktu zaman kurus-kurus dulu pertama-tama ikut teman-teman masih kurus, masih kecil, aduh, itu maunya kan banyak. Orang kalau muda itu kan maunya banyak, betul ya Mas Sophia? Mau saya itu banyak, sehingga nggak jatuhlah di dalam dosa, jatuhlah dalam penyembahan berhala, jatuhlah dalam banyak hal. Tetapi dia tidak rela. Dia tidak rela. Kalau dia sudah pilih, very important person. Saudara itu VIP-nya. Dia jagai seperti biji mata. Dia lindungi, dia pelihara. Hanya kita yang bisa memutuskan apakah kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan atau kita merendahkan diri. 2 orang Emmaus akhirnya matanya dibuka. Waduh, dia minta maaf, dia minta ampun kepada Tuhan kembali. Dia gak rela. Itu sebabnya mari kita posisikan diri kita ini menjadi orang yang VIP di hadapan Tuhan. Bukan apa-apa, karena dia cinta pada kau dan saya. Amin. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia nggak mau kita masuk dalam penghukuman neraka, nggak mau, ya toh. Dan ini kan satu haknya Tuhan. Berkali-kali
buat Tuhan sebetulnya gampang. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa hilangkan, bikin Michael dan siapa, itu beres kan. Tapi dia kerjakan sebagai satu proyek yang luar biasa sampai hari ini. Jangan berkata enggak datang sebentar lagi, dia datang secara pribadi dalam hidup saudara. Banyak teman sudah berguguran bertemu dengan Tuhan. Saya nggak tahu ya, kalau kita bertemu dengan Tuhan, dia akan berkata, "Sapaslah hambaku, masuk dalam kemuliaan." Atau saudara yang sudah bersusah payah setiap minggu datang ke sini, ternyata hati saudara nggak murni, hati saudara nggak suci. Siapa kamu? Pastor Iwan aku tahu, tapi siapa kamu? Jangan sampai, ayo kita sadari semakin peka kehadiran Tuhan. Artinya apa? Kesempatan yang Tuhan berikan pada hidup kita ini masih berlangsung. Jangan congkak, jangan tinggi hati, tapi kita harus merendahkan kehidupan kita. 40 hari dia tampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa dia hidup, dia mengasihi kita, bahkan dia berikan damai sejahtera kepada kita. Yang dia berikan berbeda yang diberikan oleh dunia ini. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita akan perhatikan sama-sama. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ini tidak. Damai sejahtera, sukacita yang dia berikan berbeda. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ini message yang bagus. Kehadirannya itu membuat kita mengalami shalom, damai sejahtera. Dan ini beda dengan yang diberikan oleh dunia. Ya, mungkin kau sejahtera ketika kau punya bodyguard di dunia ini, kau punya banyak uang, banyak yang membantu kamu, banyak yang support kamu, tapi beda dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Damai yang kau berikan beda dengan dunia ini. Itu sebabnya damai ini ada pada waktu kita jaya, juga ada pada waktu kita ini tidak jaya. Damai ini ada ketika kita ini ada di atas, tetapi juga damai ini ada ketika kita ada di bawah. Orang kalau nggak punya damainya Tuhan, lagi di atas pun bisa gelisah. Di atas gelisah, apalagi di bawah gelisah dan gentar. Tetapi kalau ada Tuhan, kita tahu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di atas tenang, di bawah nggak gentar, saudara. Kenapa? Ada shalom, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Beda dengan damai yang kita hidupi. Amin. Amin. Yang terakhir ya, saya suka nih 40 hari kita akan bahas terus nih, ya. Selama beberapa minggu ini kita akan bahas bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai nanti kita memperingati dia naik ke surga, bahkan sampai nanti pencurahan kudus. Ini akan menjadi sesuatu yang hebat di dalam hidup kita. Yang terakhir dikatakan bahwa dia menampakkan dirinya supaya dia bisa mengutus muridnya untuk bermisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan akan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dia mengutus supaya ada misi Tuhan. Tuhan Yesus bermisi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan dia katakan bahwa misi Yesus itu berasal dari Bapa di surga. Dan dia berkata, misi kita juga harus berdasarkan ketergantungan kepada Bapa kita yang di surga. Caranya gimana sih Pak? Kita berbuat misi, ya. Apakah kita harus pergi ke tempat-tempat sulit? Uang saudara mungkin bisa ke sana. Tapi kalau saudara jantungnya berdebar, juga kasih tahu kepada kita nih, kita bisa kirim ke Papua, ke mana, saudara ya. Nah, kemarin kita ada meeting itu ya Pak ya, ada meeting Foursquare. Bentuknya misi kayak apa? Apakah ada orang misionari yang kita kirim? Ternyata sama. Yang mereka lakukan lebih banyak kepada mengirim keuangan. Ada sih orang-orang yang dikirim tapi temporary, ya. Ada orang-orang yang lama, ya. Nah kalau kita bermisi bagaimana?
Caranya bermisi bagaimana? Gampang. Yang pertama, kita bikin departemen misi, kumpul dana, kirim. Beberapa teman ini mengerjakan pekerjaan misi, jualan, ngantar makanan. Hasilnya apa? Dikirim kepada hamba Tuhan di tempat. Tetapi kalau kita sendiri bagaimana? Saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam bermisi. Yang pertama, apa yang kita lakukan harus bermanfaat. Ya. Yang kedua, harus siap membangun. Dan yang ketiga, kita harus menjadi atau memberikan teladan. Sederhana ya, kalau mau ngirim WA, perhatikan 3 ini. Kalau mau ngirim sesuatu di sini, perhatikan 3 ini, bermanfaat. Ya, kalau hoax, nggak usah dikirim. Tolong nggak usah dikirim. Membangun, kalau tidak membangun, tolong tidak dikirim. Ya, apalagi menjelek-jelekan dan lain sebagainya, jangan dikirim. Dapat kiriman dari yang lain langsung delete, saudara ya. Yang ketiga, kalau saudara mau bermisi, beri teladan dalam hidupmu. Ya, lebih baik kirim khotbah-khotbah yang baik. Ya, kalau saudara diberkati renungan-renungan yang baik. Ya, kalau itu kita lakukan, saudara sudah mengerjakan seperti apa ya Tuhan kerjakan di atas muka bumi ini. Semua kita harus belajar untuk mengerjakan pekerjaan ini. Semua yang mengandung manfaat, semua yang mengandung sesuatu yang indah, semua yang memberikan teladan kekristenan, itu yang kita bagikan. Saya sering mendapat kiriman-kiriman. Ibu selalu berkata nggak dibuka. Lebih sering saya berkata nggak penting. Karena memang sih, misalnya nggak penting, masih nggak percaya. Dia buka, iya nggak penting. Karena setiap hari takut. Gitu. Sudah kita silent tuh masih terus. Gitu. Saya grupnya banyak Pak. Grupnya banyak saya. Kadang saya pikir-pikir, ya. Tapi memang kebanyakan nggak penting. Gitu. Ya, ngomongin ini, ngomongin itu gitu. Aduh, mending saya kirim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya selesai. Satu, perhatikan ya, 40 hari ini dia menampakkan diri kepada muridnya, yaitu kepada saudara dan saya yang pertama. Dia mau berkata, aku mengasihi kamu. Amin, Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita melihat bahwa action, bahwa Tuhan kita itu patut dan Tuhan kita ini juga. Amin. Yang ketiga, dia itu membawa damai dalam hidup kita. Dan yang keempat, ini bagus, kita diutus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Kita berdoa bersama. Ada lagu lama dari saya tanya sama pastori, judulnya apa atau lagu itu? Ya, judulnya Saat Indah Bersamamu. Ya, tapi chordnya ini bagus. Berkata begini, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, kekudusanmu Bapa melingkupiku. Kita berdoa ya, supaya kita ini peka ada kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tahukah saudara, Dia akan memberikan kekuatan buat hidup kita. Hari ini Dia mau berkata, aku ada bersama dengan kamu. Haleluya. Katakan hadirat Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, menikmati kasih anugerah
saudara kita yang hadir saat ini, yang sedang dalam keadaan kekecewaan dan ketakutan. Banyak yang menjadi penyebab. Kemarin Pastor Doni khotbah di GKI Penuai. Setiap orang punya persoalan beda-beda. Saya mau lanjutkan pada pagi hari ini. Apapun persoalan kita, ketika kau menyadari kehadirannya di dalam hidup kita secara pribadi, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, bahkan yang sakit akan disembuhkan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan berantem dengan Tuhan. Biar apapun keadaan yang ada, Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan. Orang yang mengizinkan hidupnya dimurnikan, dia akan semakin peka akan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. katakan ya dan amin. Dan kebangkitannya itu membebaskan setiap kehidupan kita. Saudara, dia sudah membayar lunas engkau dan saya yang berdosa, tetapi dia memberikan hidupnya buat engkau dan saya. Dia membebaskan dari setiap kutuk dosa. Dia membebaskan kita dan memberikan kemenangan buat hidup kita. Saudara, saya percaya retreat yang baru saja, dan itu tidak kebetulan saudara, be the light. Kita ini terang, dan terang itu sudah ada di dalam hidupmu dan hidupku. Dan mengajar hari ini saudara, bagaimana kita mengenal dan mengerti kehadiran Tuhan. Dan kita diajar banyak sekali saudara. Mari
Mari kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah terang yang ada itu menerangi dimanapun kegelapan itu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita semua. Tiara patakara wasyandara patakara Tiana patakara wasyandara patakara Tiana patakara wasyandara patakara Tiana patakara narawasandara wakukura masekira patakara Tiana patakara warawasekira patakara patakara. Seberapa firman yang sudah ditabur, seberapa yang sudah mendengar, tanggapi firman itu. Katakan kepada Tuhan, yes Lord, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Bisa tahukan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau terus belajar Tuhan, bahwa Kau bangkit, Kau hidup, dan Kau naik ke surga. Terima kasih Bapa. Dan Kau terus berbicara Roh Kudus setiap telinga yang sudah mendengar pagi hari ini. Dan Kau melihat hati kami Tuhan. Bekerjalah terus Roh Kudus, memenuhi setiap kehidupan kami. More and more, lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Kau memberkati setiap kami, Kau memberkati setiap hidup kami, Kau memberkati setiap hati kami Tuhan. Demi nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Dan kami sehati memberkati hamba-Mu Pak Petrus Daryono, gembala kami Tuhan, yang sudah menyampaikan firman. Kami tahu Kau akan menaruh lebih lagi Tuhan, hati Tuhan. Apapun Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan senantiasa, kesembuhan kami terima Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk fellowship pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami akan memasuki minggu yang baru dengan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Tapi kami tahu ada shalom yang Kau berikan dalam hidup kami. Biar kami bekerja dengan penuh sukacita karena Kau menyertai kami. Dan nanti Kau kumpulkan kami kembali hari Minggu yang akan datang juga karena ada shalom yang Kau berikan dalam hidup kami. Biar kami bersukacita di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita redamkan tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidup dan hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya.